Saya akan menyampaikan sebuah petunjuk yang saya terima yang bahwasanya akan terjadi gempa dan tsunami sekali lagi di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa, Bakbuih di lautan ya. Artinya terombang-ambing dengan hanya teori saja, tidak praktek, padahal manusia urip itu nggak perlu terlalu dipikir, nggak terlalu banyak teori lah intinya, namun pelaksanaan. Jadi kata guru saya itu ya, wong urip ora perlu dipikir, ning perlu dilakoni. Lah ini pokok. Ngitung pawelinging kaki sabdo palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo wis wilahing jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Memahamkan hajat-hajat leluhur itu memang tidak semua orang bisa ya. Maksudnya memang mengalami proses, mengalami degradasi, mengalami hujatan mungkin, mengalami celaan mungkin, di mana sesungguhnya setiap para pendepan atau ada sebagian yang mengatakan para nabi, para rasul itu ya sesungguhnya semua itu, termasuk para pemimpin negara, termasuk kita semua yang saya maksud, itu sadar atau tidak sadar, maksudnya disadari atau tidak itu sedang melanjutkan hajat-hajat leluhur Nusantara. Lah, kalau kita orang Nusantara, lah kalau orang Arab ya sedang melakoni hajat-hajatnya leluhur Arab. Kalau Amerika ya sedang melakoni hajat-hajatnya leluhur Amerika, mungkin Afrika, mungkin Australia. Lah, ini saya akan mengutip bahwa mengapa demikian? Karena sesungguhnya arwah para leluhur, sekali lagi, sesungguhnya arwah para leluhur di sana telah mengetahui mekanisme dan pemetaan atas kita hidup manusia itu yang semestinya berperi kemanusiaan dengan asas pokoknya adalah peri kemanusiaan, dan lalu menurut leluhur Arab mungkin mesti ngepasi dengan syariat Islam. Nah, kalau di Nusantara ini semestinya ngepasi dengan Pancasila, dengan urean lebih lengkapnya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharma Mangrwo. Maka saya mengatakan bahwasanya versi ketuhanan menurut Pancasila semestinya lebih diperjelas, dipertegas, dan bagaimana versi menurut Pancasila dan bagaimana versi ketuhanan menurut agama. Lalu saya akan menyampaikan yang bahwasanya Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Satu, dalam Pancasila ada ketuhanan yang Maha Esa, tentunya tidak melihat satu sisi kulit hitam, kulit putih, yang penting bernama manusia. Saya meyakini di situ ada ruh suci atau sukma suci, ya bukan arwah. Kalau arwah itu adalah setelah kita hidup di dunia ini, kita punya sukma, ya, lalu setelah kembali raganya ini ke alam sana, dan lalu kita tidak bisa menuntaskan atau telah menuntaskan, itu disebutnya arwah. Arwah ya sudah sampai ke kasampurnan, atau yang belum sampai ke kasampurnan, atau sudah ke kasampurnan atau ke swarga kalau bahasa surga ya, kalau dalam bahasa keyakinan mancanegara, lalu masih punya janji yang belum terpenuhi. Contoh, saya meyakini seperti Bung Karno itu, walaupun sudah sampai ke kasampurnan. Mengapa Pak Karno sudah sampai ke kasampurnan? Karena telah tuntas dalam tugas hidupnya. Tugas hidupnya yang termaksud, tugas Bung Karno adalah memerdekakan bangsa Indonesia, melepaskan jerat dari kolonialisme dan lalu menjadi nasionalisme atau kemerdekaan. Ini berarti sudah tuntas. Namun di situ Bung Karno pernah mengatakan bahwasanya membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Ini merupakan hal yang belum terwujud. Ada kemungkinan
Bung Karno itu mencari wadah untuk menitis kembali, untuk melaksanakan tujuan yang pokok, yaitu menata dunia baru dengan Pancasila. Lah ini pokok perlu pemahaman tertentu atau tersendiri ya. Intinya Tuhan itu menciptakan manusia, intinya menghendaki untuk melaksanakan pri kemanusiaan dengan yang sesungguh-sungguhnya. Bukan yang sebenar-benarnya. Kalau sebenar-benarnya manusia itu nggak ada manusia benar. Artinya manusia sifatnya itu kadang-kadang benar dan kadang-kadang salah. Nah, namun kalau barometer daripada pri kemanusiaan ini adalah ngukur rasaning lian kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Ya, sekali lagi, ngukur rasaning lian kaya dene ngukur rasaning diri pribadi. Manakala dicubit sakit, tentunya kita jangan mencubit. Lah ini yang mudah saja seperti itu. Manakala kita lapar ya tentunya kita mesti makan. Lah manakala tidak ada makanan semestinya kita bahu membahu bagaimana caranya. Namun karena ya sistem yang bagaimana manusia itu di dalam diri manusia itu sendiri yang saya maksud itu ada sistem wicaksono dan angkara. Ya, angkara murka dan kewicaksanan atau kebijaksanaan, keangkara murkaan dan kebijaksanaan. Lah, rata-rata manusia dikendalikan oleh keangkara murkaannya sehingga maunya menang, nggak mau kalah, maunya pinter, nggak mau bodoh, ya, maunya ya pokoknya maunya ya yang dipuji, nggak mau dicela begitu loh. Lah ini yang sifatnya keangkara murkaan yang semestinya dikikis secara perlahan hingga habis dan niscaya itu adalah di antara kunci sampai kepada kesempurnaan. Saya akan mengatakan bahwasanya mau tidak mau kita sebagai manusia itu punya penghayatan dan mesti menghayat. Yang saya maksud bahwasanya setiap manusia ada ayat tanpa dihayati dan tanpa dihajati niscaya adalah sia-sia. Umpamanya saya membaca buku tertentu yang menceritakan kebaikan, namun saya tidak menghayati kebaikan itu dan tidak menghajati kebaikan itu atau kebajikan itu, niscaya ya sama juga bak buih di lautan. Ya, artinya terombang ambing dengan hanya teori saja, tidak praktek. Padahal manusia urip itu nggak perlu terlalu dipikir, nggak terlalu banyak teori lah intinya. Namun pelaksanaan. Jadi kata guru saya itu ya, wong urip ora perlu dipikir, ning perlu dilakoni. Lah ini pokok. Lah saya akan menguraikan penghayatan ini semestinya menggapai kepada tahap situasi alam yang menyangkut bangsa dan tanah air, yang mencakup kepada diri kita, yang mencakup kepada anak cucu kita. Lah, saya mengamati bahwasanya akhir-akhir ini di tahun 2025 ini dari awal tahun sampai dengan sekarang Juli, kalau nggak keliru rentetan gempa dunia, sekali lagi rentetan gempa dunia dari Myanmar, lalu sampai ke Thailand, lalu sampai ke Jepang, dan lalu akhir-akhir ini adalah Rusia ya. Ini tingkatannya gempanya itu sudah 8, sekian ya, dan lalu banyak memakan korban. Lah, apakah yang demikian ini kita tidak tergentak? Dan lalu mungkinkah tinggal giliran Indonesia? Ya, artinya tinggal tunggu waktu Indonesia ini akan terjadi yang demikian. Lah, mengapa terjadi demikian? Saya akan sedikit mengkutip dalam arti ada yang mengatakan yang bahwasanya tidaklah aku turunkan adablah, cara kasarnya adab di muka bumi ini manakala engkau masih ingat kepadaku. Lah, ini adab ini tentunya merupakan pemikiran tertentu, penghayatan tertentu bagi kita semua. Tidakkah kita sekarang sedang lalai atau bahkan sangat lalai dengan amanat Tuhan Yang Maha Esa? Sekali lagi, apakah kita sekarang tidak lalai atau sedang sangat lalai dengan amanat Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita hidup itu harus berperi kemanusiaan? Ya, sekali lagi, pri kemanusiaan tentunya yang pokok menurut saya, di antara yang pokok maksudnya adalah ngikes dur angkara murka, mengikis keangkara murkaan. Nah, sekarang saya melihat tidaklah itu di belahan dunia manapun termasuk Indonesia yang kenyas godong tok banget akeh. Kembranyas ing lambene tok ya, yang tidak memahami yang bahwasanya hidup itu perlu tebusan. Ya, sekali lagi hidup itu perlu tebusan atau jerbasuki mawa beo. Ini
sangat banyak sekali. Artinya begini, yang namanya orang mau sekolah mesti ada waktu, membuang biaya dan sebagainya. Rata-rata manusia itu ya instan, kayak makanannya pengennya instan dan mungkin perlu mohon maaf, sudah menjadi beban orang lain kata kasarnya, namun tidak menyadari dalam arti berlaku imbal setimpalnya ini nggak ada sama sekali. Ini rata-rata yang saya rasakan ya. Artinya saya boleh merasakan bahwasanya kebanyakan manusia sekarang itu maunya diberi, tidak mau memberi, umpamanya seperti itu. Nah, kebanyakan manusia itu sekarang rata-rata itu mau mengajari, tidak mau diajari. Lah, ini kan merupakan sikap yang sumengah pengawak brojo kalau istilah Jawa, yaitu sifat sesongaran, artinya semau gue lah. Sesongaran ini ya semau gue lah. Saya akan mengatakan kita semestinya menghayati, jangan-jangan giliran waktu dalam tahun ini tinggal menunggu waktu saja. Gempa yang sering dilantunkan atau diwarningkan oleh BMKG ini, terutama di Selat Sunda dan di Samudra India ini hampir atau tinggal menunggu gilirannya lah. Saya akan menyampaikan sebuah petunjuk yang saya terima yang bahwasanya akan terjadi gempa dan tsunami sekali lagi di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Ya, sekali lagi akan terjadi gempa dan tsunami di sebelah timur selatan stasiun kilometer Pulau Jawa. Nah, ini sebuah ilham yang perlu saya sampaikan manakala terjadi ya. Saya sudah memberikan warning, andai kata tidak terjadi juga mesti saya sampaikan lah. Ini kejadiannya, konon ceritanya akan terjadi pada Kafat Nawa. Ya monggo dijabarkan sendiri karena ini adalah bahasa langitan. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya yang namanya stasiun kilometer Pulau Jawa itu adalah Pulau Majeti. Pulau Majeti itu adalah pulau yang tumbuh kembang Wijaya Kusuma di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan. Artinya jangan-jangan, intinya saya menyampaikan di sini, jangan-jangan rentetan gempa dunia dari Myanmar pada tahun 2025 ini lalu ke Bangkok, kalau nggak keliru lalu ke Jepang, ya mana yang lebih dulu itu saya juga bukan orang yang tekstual. Artinya kasunyatan sekarang Rusia terjadi, dan apakah tidak hanya menunggu waktu saja giliran Indonesia akan terjadi gempa di Samudra India dan atau di Selat Sunda. Saya rasa demikian. Terima kasih.